Bolehkah seorang muslim memposting masalah dia pribadi, pendapatan dia pribadi, prestasi dia pribadi, gitu kan? Apakah itu boleh atau tidak? Jawaban hukum ya, ini dalam bab muamalah boleh. Ya, boleh. Apalagi kalau memang ada hubungannya dengan hal-hal yang harus diinformasikan. Kita mulai dulu dari yayasan sosial ya. Yayasan sosial, kita punya yayasan nih. Sekarang ada donatur yang masukin dana. Oh, Kita kan iya, nggak mungkin, berbagi. kita nggak mungkin nggak menginformasikan dong ke medsos kita. Nah ini loh, kita udah sumbang ke Palestina, kita sudah sumbang ke pembangunan masjid yang di Jawa Tengah misalnya, atau yang di mana di Afrika gitu kan. Terus kita cerita update-nya, foto-fotonya segala macam, itu harus kita sampaikan. Nah kita ada proyek lagi nih, nanti proyek lagi di sini, biayanya sekian ya, mau silakan. Nah itu kan semua boleh saja. Nah sebenarnya baik itu yayasan atau individu boleh saja. Kemarin sempat kita bahas kan itu, kalau misalnya ada antum temuin nih seseorang di pinggir jalan, miskin, sudah tua banget 70 tahun jual gorengan, kayaknya nggak pantas orang ini jual gini nih. Daripada saya sendirian, biar orang satu Indonesia tahu deh, supaya orang-orang seperti ini jangan lagi ada dibiarin di jalan, ya kan. Nih saya temuin bapak tua ini orang seperti ini harus kita bantu segala macam. Di saat Atta dalam kondisi ikhlas karena Allah memang mau supaya orang ini dibantu, nggak ada masalah. Walaupun itu terekam kamera, Ustaz. Walaupun memang harus terekam kamera untuk orang tahu. Sekarang dari mana orang tahu kalau memang itu orang ada di situ? Kondisinya dia kan nggak mungkin. Kalau nggak publikatif ya. Masalah ria atau tidak ria itu kembali kepada niat masing-masing. Ria itu kan memang senjata pamungkasnya syaitan. Kita kalau lagi sholat nih, pasti dia bisikin tuh. Tuh di sebelah kamu ada mertua, ada atasan, ada pasangan, ada kolega, segala macam. Terus kita kayak diajak supaya perindah sholat itu. Kalau kita ikutin, ternyata kita indahkan sholat karena dia baru ria. Tapi kalau kita tetap santai aja, kita lawan aja itu, auzubillahiminasyaitonirrajim, kita konsentrasi sampai selesai sholat, ya nggak jadi. Ibarat antum kalau lagi di lampu merah, ada orang, maaf ya, bukan tanda kutip aja nih, ada orang minta sesuatu atau tawarin produk, kita nggak respon. Dia ngomong, kita nggak respon. Nanti kan dia pergi sendiri. Nah, kapan dia respon? Kalau kita buka jendela, kita ngobrol. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau seseorang itu mengekspos informasi dari dia, baik dia pribadi, kegiatan dia pribadi itu kegiatan yayasan sosial, yang bersifat sosial, itu nggak ada masalah. Dan masalah riya tidak riya itu kan antara dia sama Allah. Kita nggak bisa pastikan orang itu riya atau tidak. Banyak sekali riwayat yang berbunyi, contoh misalnya, waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Nah, begitu bunyi ayatnya. Ada satu sahabat, itu Nabi sampaikan di masjid nih. Dia langsung datang di depan orang semua. Dia mengatakannya, Rasulullah, apakah Allah mau pinjam dari kami? Karena Allah mengatakan siapa yang mau minjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu sedekah maksudnya di jalan Allah. Allah anggap itu pinjaman. Kata Nabi SAW depan orang, iya. Langsung dia bilang, ya Rasulullah, ulurkan tangan Anda. Langsung sahabat itu namanya Abu Dahdah, dia salaman sama Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan pinjamkan kebun saya yang berisikan 600 pohon kurma untuk Allah. Sedekah, depan orang semua. Tapi bahasanya pinjamkan ya. Ya, kan Allah tanda kutip membahasakan pinjam, karena Allah akan kasih balasan kan. Iya. Allah akan kembalikan dan berlipat-lipat, maka Allah membahasakan pinjamkan. Makanya dia bilang, ya Rasulullah, apakah Allah akan pinjam dengan kita? Iya, kalau gitu ya Rasulullah, ulurkan tangan Anda. Saya akan pinjamkan kepada Allah, maksudnya sedekah di jalan Allah ini. Pohon kurma, kebun kurma saya berisi 600 pohon kurma. Abu Dahdah tuh, dalam riwayat yang lain, ada satu orang anak yatim. Dia kebetulan punya tanah, tidak besar, tapi di situ ada satu pohon punya orang lain. Jadi kayak nyempil di tanah dia. Jadi dia kalau mau kebetulan mau cocok tanam, kalau pohon itu ada, jadi masalah buat dia. Jadi harus buat pagar lagi melengkung-lengkung gitu. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini orang tidak mampu, tapi saya mau kelola tanah saya ini. Tolong minta kepada pemilik pohon itu untuk hadiahkan ke saya. Nabi bilang sama pemilik pohon itu, cobalah kamu hadiahkan untuk saudaramu. Balasannya kau akan dapat satu pohon kurma di surga. Gantinya itu. Orang itu tidak mau, nolak dia. Terus Abu Dahdah ini dengar. Dia datang kepada pemilik pohon itu, dia mengatakan, begini aja, tukar satu pohon kamu sama 600 pohon kurma saya. Ambil tuh kebun saya 600 pohon, ambil, saya ambil ini. Orang itu pasti mau. Satu pohon diganti sama 600. Terus dia datang ke Rasulullah mengatakannya, Rasulullah, pohon itu sudah saya beli dengan 600 pohon kurma saya. Maka ambil, silakan. Anda mau kasih ke anak yatim itu, silakan. Maka Nabi SAW mengatakan, betapa banyak pohon-pohon kurma yang ranum
melimpah buahnya di surga buat Abu Dahdah. Tapi kasusnya ini di depan para sahabat. Kalau enggak sampai ke kita sekarang. Iya. Jadi tidak bisa setiap ada sesuatu dilakukan di depan. Memang kebetulan Nabi tawarkan atau kita lagi ditawarkan nih, kita lagi di jalan ada orang minta-minta, oh kalau saya kasih saya riak nih. Itu enggak, berarti kita akan selalu nolak orang yang minta bantuan otomatis gitu kan. Karena tidak selamanya kita bisa bantu orang dari belakang. Kan gitu. Makanya saya bilang tadi batasannya riak atau tidak itu dia niatnya antara dia sama Allah, kita nggak bisa nilai itu.